Cola? No. No cola. Thank you. Water? Yes. Kembali lagi di podcast Lembur Lembaran Arsitektur bersama gua Iban Dan gue Andi. dan seperti biasa di video Lembaran Arsitektur ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita. Kita akan bercerita mengenai pengalaman-pengalaman kita yang khususnya itu di bidang arsitektur. Yoi. Tapi di sini kita nggak akan bahas mengenai pekerjaan dulu. Jadi kita masih bahasnya ini Ban. Pas kita masuk lah. Oke, Jadi masih kan kemarin ya. kita udah bahas waktu kita ujian lah, USM Oke. masuk, ujian Oke. saringan masuk. Ya. Sekarang kita di tahap setelah itu. Oke, jadi masih berhubungan dengan pertemuan pertama ya, Iya, dengan masih episode pertama tuh masih nyambung. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton episode pertama, pastikan teman-teman nonton dulu supaya Episode nyambung yang pertama. ceritanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bercerita mengenai suatu hal yang setiap calon mahasiswa itu pasti akan mengalaminya nih. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai ospek di kampus Unpar. Dan khususnya nanti kita akan membahas juga untuk ospek jurusannya. Jurusan itu jadi maksudnya ada jurusan arsitektur, ada sipil, hukum dan sebagainya dan Iya, sebagainya. memang dibagi dua ya itu ya. Ya, jadi kalau di Unpar itu untuk teman-teman yang belum tahu akan dibagi menjadi dua ospek. Yang pertama namanya ospek gabungan dan Ospek satu gabungan. lagi namanya adalah ospek jurusan. Oh gitu. Nah, jadi setelah teman-teman diterima dari salah satu dari sistem penyaringan, teman-teman akan disuruh ya selain registrasi ya. Ya, betul. Ya, datang ke kampus registrasi dulu. Iya, betul. Nah, setelah registrasi jadi nanti teman-teman akan disuruh ngumpul di depan pokoknya di kampus Unpar, ya, di depan kampus ya. Nah, tapi sebelum kita mulai lagi lebih jauh di sini kita sesi awalnya ini kita pengen baca komen dulu. Oh, asik tuh. Baca komen di mana? Baca komen di episode sebelumnya. Soalnya gitu. kayaknya di video sebelumnya tuh banyak banget yang komen ya. Oh iya. Oke, buat teman-teman yang komennya pengen dibacain nanti bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Barangkali ntar teman-teman ada yang kita bisa bacain. Oke, yang pasti yang kita bacain komen-komen yang memuji kita, menjilat kita. Jadi tolong kita dipuji lah. Kita ini haus akan pujian. Oke, baik. Oke, langsung deh kita mulai ya. Komen pertama. Di sini ada nih, ntar gua akan tampilin di sini nih. Gua akan tampilin di sini. Oke, gue baca yang pertama ya. Boleh. Ada dari orang yang namanya Kevin Drasyanto Cahyadi. Oke, dia kenapa nih? Dia komen apa? Dia komennya begini nih. Kontennya sangat bermanfaat Kak Iban. Saya mau masuk Unpar juga biar kece. Mantap, masuk Unpar biar kece. Mantap. Kevin komennya. Kalau boleh tahu Mas Kevin sekarang nih SMA atau mungkin sudah lulus SMA-nya dan masih mencari-cari tempat kuliahan atau gimana? Mungkin Mas Kevin yang nonton video ini lagi bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi barangkali kita nanti bisa berinteraksi satu sama lain ya. Dan kalau di memang video mau ya. masuk Unpar kita rekomen, memang bagus lah. Oke. Dan pasti kece. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Kevin mau masuk Unpar, nggak usah ragu, udah pasti kece. Lanjut nih. Di sini ada komen yang menarik nih. Mana ya? Dari siapa? Ini Tuh komennya. nih. Dari Mas Waisaka FB. Bang, collab sama Bang Korea Romit ya? Terus juga yang ini nih, ada yang komen lagi loh. Nih. Ada lagi yang komen dari Mbak Dewi Nur Indah. Temennya ada sesuatu mirip dikit sama Korea Romit gak sih? WKWK. By the way, ditunggu episode 2-nya. Terima kasih Mbak Dwi komennya. Cuman gue masih penasaran di sini. Gue tahu doang Korea Romit, cuman nggak nonton itu ya. Korea Romit tuh itu, YouTube-nya ya. Dia YouTuber dari Korea gitu. Dia YouTuber dari Korea yang tinggal di Indonesia. Gue tahu itu doang. Dulu tinggal di Indonesia. Oh, sekarang udah balik sekarang lagi? Dia udah di Korea gitu. Di Korea. Oh, oke. Dan dia bikin video ngobrol-ngobrol gitu sih. Pakai bahasa Dia Indonesia. dia bercerita storytelling gitu. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oh, yang gue tahu Itu tuh laris banget sih. Gila, Bro. Wah, yang gue tahu tuh yang YouTuber Korea gitu tuh Hari Jisan, gara-gara food vlogger. Oh iya. Iya, Lucu juga. iya itu gue nonton. Kalau misalkan yang Korea Romit, gue tahu doang kayak waktu itu pernah trending karena kayak cerita dia mengenai apa ya, mengenai industri K-pop di sana K-pop, gitu. Cuman gue lihat highlightnya doang gitu, nggak lihat dalamnya. Ya.
Coba kita nonton dulu ya yang unik dari Korea Romit apa ya? Mungkin di sini nanti kita akan langsung, gua akan langsung suruh coba Andi untuk meragain sesuatu yang Korea Romit banget gitu. Mungkin di openingnya, mungkin di openingnya. Mungkin. Oke. Coba di sini kita langsung tonton bareng sama teman-teman ya. Satu ini ya, satu. Coba nanti aku tiruin deh, coba sama enggak ya? Yang paling atas kali aja nih. Oh, drama Korea yang mencoreng nama baik Indonesia menurutku. Oke, kita langsung coba tonton ya teman-teman. Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea. Dia openingnya begitu ya? Iya, dia emang selalu begitu sih. Dia kasihnya emang selalu begitu. Ini. Kamu harus disamain dong. Boleh. Ntar gua akan tunjukkan juga videonya di sebelah muka Andi. Ntar gua akan tampang di sini supaya teman-teman langsung bandingin ya. Kira-kira mirip gak sih? Soalnya sampai ada 2 orang loh yang bilang mirip Korea Romit. Coba iya, teman-teman gua juga ada yang bilang begitu loh. coba lihat gue deh. Kira ada beda deh. Lu lebih ganteng sih. Ini nih. Yang lu lebih ganteng sih. Pujian gini. Coba ya sekali lagi. Dan dia tinggal di Jawa apa? Dia tinggal di Jawa Timur, setahu gua. Kalau lu Magelang gua di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya udah, coba langsung ya. 1 2 3. Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama YouTuber Korea yang betul. Lumayan mirip loh, sumpah. Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang betul. Orang Korea yang betul. Boleh. Terima kasih Mbak Nur atas komentarnya. Ternyata saya baru tahu teman saya ada yang mirip orang Korea yang betul. Oke. Lanjut. Di sini ada lagi komentar yang menarik. Bacain nih. Ganti. Boleh. Lanjut lagi. Ada dari Bang Lasuardi Aldi. Kenapa tuh? Bang, coba share tutorial dan pengalamannya juga dong ke TikTok. Tidak. Gila, gue ngebayanginnya aja tuh udah kayaknya untuk sekarang ini nggak dulu ya. Janganlah ya, jangan. Untuk Mbak Dewi, terima kasih kita ini komennya. Kita ini kontennya mendidik. Enggak mendidik juga sih. Ya, tapi memang mostly memang kontennya mendidik. Cuman kayaknya kalau misalnya untuk di-share kayaknya nggak dulu. Tapi terima kasih masukannya kepada Mbak Dewi Nur Indah. Aldi. Oh ya, sorry maksudnya Mas Lazuardi Aldi. Terima kasih komennya dan masukannya. Mungkin nanti kalau misalkan setahun atau mungkin beberapa bulan ke depan kita tertarik ya, nanti kita akan masukkan. Terima kasih Mas Aldi atas masukannya. Oke, baca komennya udah cukup gitu dulu kali ya, Bang. Oke. Walaupun banyak banget nih, ada ribuan, kita besok lagi lah bacanya. Mantap. Oke, lanjut nih. Jadi kita akan bercerita dari ketika kita digabungin. Tadi kan pas awal kita udah disclaimer bahwa ketika teman-teman udah selesai USM, sudah diterima ataupun PMDK, teman-teman akan dikumpulkan di depan Unpar di area Unpar lah. Kayak teras area gitu ya. Kayak terasnya Unpar, tapi belum masuk ke bangunannya, belum masuk ke area Unpar. Sebenarnya udah sih. Apa sih sebutannya, teras kali ya? Teras ya. Kayak di terasnya, tapi belum masuk ke gerbangnya, belum masuk ke gerbang Unparnya. Nah, jadi apa ya, drop off lah, area drop off. Iya, bisa area drop off. Nah, tapi gue sebenarnya rada lupa sih waktu itu pas kita dikumpulin di teras tuh yang di pinggir jalan itu di apain sih, bagi kelompok apa gimana? Habis itu iya, kan kita dibagi jadi kelompok. Nah, dan kelompok waktu ospek kampus ini kita gabung sama fakultas-fakultas lain. Itu kita dapat nomor apa gimana ya? Gue belum lupa deh. Iya, dapat nomor. Oke, terus baris berdasarkan nomor ya? Berdasarkan ya nomor. Oh, oke. Nah, terus kita dibagi sama per kelompok sama mahasiswa fakultas lain gitu, Ben. Kayak mentornya gitu kali ya? Iya, Jadi ada mentor. Ada kelompok kecil isinya 10 orang dan ada satu mentornya. Oh, gue benar-benar lupa. Terus. Nah, terus ya udah kita dibagi jadi kelompok. Ya.
isi 10 orang. Hmm. Kita Dibawa keliling-keliling lah, jalan-jalan. Cuman dijelasin secara general komplek Unpar, di mana perpustakaan, di mana gedung fakultas Oh iya teknik, benar. di mana gedung serbaguna, di mana lembaga kepresidenan mahasiswa. Oh iya betul. Terus juga kalau nggak salah dikenal nama UKM nggak sih? Oh iya UKM bener. UKM ya. Ya betul. Nah terus udah gitu tuh, gue bener-bener lupa deh OSGAP ya, sebutannya OSGAP ya. Ospek gabungan itu gue bener-bener jujur gue lupa, jadi mohon maaf. Sebenarnya dari ospek gabungan ini acaranya kurang berkesan sih Bang. Gue juga sebenarnya kurang berkesan. Kalau lu kenapa kurang Tapi berkesan? yang cukup karena acaranya ya cuman jalan-jalan santai. Iya. Dan santai sih. Iya, memang sebenarnya kurang berkesan ya kalau menurut kita ya, menurut kami di sini ya, seenggaknya menurut kami di sini. Iya, kurang berkesan sih. Kayak OSGAP kurang berkesan. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya teman-teman udah, kalau nggak salah 2 harian dia, apa sehari ya? 2 hari, 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Oh, pas di OSGAP diajarin Mars Unpar, disuruh nyanyi Mars Unpar. Gue nggak tahu bahkan sampai sekarang. Iya. himne, kok Mars sih salah. Nah, terus udah gitu, pas OSGAP-nya itu udah kelar, jadi teman-teman dikumpulin di dalam bangunan, jadi ada namanya GSB. GSG Gedung Serbaguna, dan di depannya itu ada pelatarannya ya, pokoknya di GSG itu gede. Nanti kita tunjukin fotonya biar kebayang lah. Setelah kita di GSG itu, kita udah mulai dipisah-pisahin per jurusan. Oke. Per jurusan. Jadi kita udah satu barisan sama teman-teman yang satu jurusan kita lagi. Misalnya satu barisan ini isinya arsitektur semua. Oke. Satu barisan ini akuntansi semua. Satu barisan ini sipil semua. Nah setelah itu kita perpisahan sama acara ospek gabungan. Terus kita mulai diarahin buat ke gedung masing-masing. Oh ya. Karena kan udah mulai masuk ospek ke ospek jurusan ya. Jadi udah per jurusan masing-masing. Oke. Nah yang gue cukup berkesan sih waktu itu kan kita nunggu antrian dipanggil. Nah, di GSG itu ya? Di GSG dipanggil akuntansi. Oke. Dipanggil misal akuntansi gitu, dipanggil dibimbing sama kakak seniornya ke. Oh betul. Ya. Nah sebelum kita tuh ada jurusan sipil gitu. Itu cukup mengena buat gua. Oh benar. Ya, sipil sambil nyalain sirina gitu. Oh iya benar. Mungkin nanti bisa dimasukin sound effect-nya kali. Iya. Ntar kita masukin deh. Ya masukin lah ya. Biar kalian kebayang. Gitu. Jadi di tengah panasnya hari gitu ya, di jam 12 atau jam 1 mungkin habis makan siang kalau nggak salah. Oh enggak, sebelum makan siang gue inget kita makan siang tuh di gedung 5-nya dikasih waktu itu. Pas dapet udah ya? Di atas, dapat. Iya waktu itu jadi di tengah panasnya hari kita udah, aduh udahlah buruan nih ospek nggak kelar yang gabungan, terus gitu tiba-tiba ada sirine, gimana orang nggak panik coba? Iya kaget banget sih. Terus udah gitu udah sirinenya udah nyala gitu, terus yang orang sipil langsung diteriak-teriakin cuy. Woi, buruan mas, buruan mbak, nggak usah dilihat mas. Bener. Jadi di tengah panasnya dan emosinya kita didengerin begitu tuh ya pasti jiper ya. Iya. Mau ngeliatin yang mentornya tuh juga jadi takut ya. Ya kita nggak lihat, mentornya kayak bikin jadi pagar ayu gitu. Oh benar, iya terus udah gitu diteriakin terus kan. Setelah kita waktu itu kita udah diiring-iringi ke itu ya, ke gedung 5. Ya, sudah kayak ke aulanya gitu ya. Terus dia gue inget banget waktu itu dikasih makan siang. Jadi itu waktunya istirahat. Karena setelah OSGAP belum makan siang, makan pagi gue lupa deh kayak snack doang atau gimana gitu. Enak ya ospek di Unpar sih dapat makanan terus ya. Pasti. Tapi kayak menurut gue ospek di tempat lain juga dapat makanan ya? sih. Karena kita nggak sempet cari makan sendiri. Karena nggak mungkin lah kalau misalnya kayak istirahat dibiarin lepas semua udah kayak anak ayam berbuah banget sih. Karena ramai banget juga. Iya belum ntar kalau misalkan kalau ospek kan biasa kebanyakan masih ditungguin orang tua. Ntar ada yang ke kos, ada yang kemana nggak balik kan jadi ospeknya gagal lagi. Malah jadi gagal maksudnya nggak dapat esensi ospeknya ya. Setelah makan siang tuh kita ada semacam room tour gitu kan.
Oh iya, house jadi tour lah, house tour iya, Fakultas di, Arsitektur. ya di gedung 5-nya ya. Iya, kita secara gedung 5 spesifik jalan-jalan di gedung 5, Iya, dikasih iya. tahu ini ruangan apa. Oh iya, gua waktu itu ada inget hal lucu deh. Jadi Apa tuh? ketika diteriak-teriakin tadi, Ah. jadi sebenarnya para mentor tuh udah nyiapin kamera-kamera tersembunyi. Oh gitu. Jadi supaya Ada ya? candid gitu kan, dapat momen-momen candid di mana momen-momen tersebut akan diputar di akhir ospek jurusan. Oh, buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan, terus ya dikasih diselipin lagu-lagu lucu gitu kan. Terus udah gitu ternyata pas akhirnya diputerin ada temen kita satu tuh yang sadar sama kameranya, jadi kayak disembunyiin di balik semak-semak gitu, terus dia kayak ngeliat gini, apaan nih? Apaan Gila, nih? lucu banget. Iya, jadi kayak pas di situ tuh kayak pas kerekam juga momennya, terus dia kayak langsung pas diputar videonya. Oh, itu lucu banget sih. Pas jadi komplikasinya jadi kayak ketawa semua ger gitu. Terus dia gitu, wah gila ini kan si ini nih, gila dia bisa sadar aja ada kamera tersembunyi. Hebat Gitu. sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru aspek, nanti teman-teman bisa cari di mana nih kamera tersembunyi gitu. Oke, setelah dikenalin gedung 5 tuh ada ruangan apa aja, terus kita baru mulai yang pasti Tugas ya? tapi yang pasti itu ada seminar-seminar dari Oh, dosen-dosen pengenalan gitu tuh, itu udah pasti. Betul. Dan yang berkesannya itu adalah dikasih tugasnya. Tugas. Jadi pokoknya kalau sore-sore gitu kita kumpul sama kelompok kecil, ada mentornya, nah kita dijelasin tugas gitu sih, Pan. Buat dikerjakan di rumah. Betul, PR. betul ada PR. Nah, terus waktu itu kita tugasnya waktu itu disuruh bikin maket. Maketnya itu tuh bentuknya si gedung 5. Cuman karena kalau misalnya sekarang teman-teman baru masuk sekarang tuh gedung 5 udah hancur, udah Gedung diganti. 5 Unpar zaman dulu lah ya. Gedung 5 Unpar zaman dulu, terus udah gitu ntar di dalamnya itu bisa dibuka, di mana isinya adalah tuh nomor handphone ya, nomor handphone kayak buku teman-teman. katalog nomor handphone satu angkatan gitu. Iya, zaman 2013 sih memang sepertinya Line tuh udah ada belum sih? Line Dulu udah kita pakai Line. Pakai Line ya. Waktu itu yang hits Line. Iya, waktu itu tuh WA kayak belum hits ya, belum. Hits. Dan kita masih kebanyakan tuh pakai Line. Jadi sebenarnya ngumpulin nomor telepon itu kayak ujung-ujungnya nggak guna juga. Betul. Dan kita waktu itu ada namanya grup Line angkatan ya. Ada. Udah ada ya? Udah ada. Oke, iya. Nah, jadi intinya si nomor itu sebenarnya nggak gitu guna, soalnya kita udah ada Line angkatan juga. Nah, tapi di sini yang menariknya adalah proses ketika kita bikin maketnya. Ada kejadian-kejadian lucu ya, ada kejadian-kejadian menarik ya. Seenggaknya buat kami berdua di sini untuk proses pembuatan maketnya tersebut. Betul. Nah, jadi waktu itu tuh jadi kita dikasih tugas nih sama mentor berupa denah tampak potongan. Gambar kerja lah ya. Iya, gambar kerja. Terus udah gitu pas sorenya udah dijelasin gitu kan cara membuatnya gini, materialnya ada grayboard, cutter, terus gitu lem, cutternya harus 30 derajat dan sebagainya. Terus udah gitu kita sampai kerjainnya tuh per kelompok kan. Ada yang nginep di kosan temennya, ada yang di kosan, ada yang di rumah temen. Iya. Terus udah gitu ada juga yang di Indomaret ya. Nah, Indomaretnya 24 jam. Iya. Nah, jadi di depan Unpar itu ada namanya Indomaret Point. Nah, Indomaret Point itu tuh waktu itu 24 jam. Dan jadi di Indomaret Point itu ada 2 lantai. Oh ya, di lantai 2-nya dia ada tempat buat nongkrong-nongkrong. Mungkin ada sekitar 10 meja apa gimana. Iya. Terus udah gitu. Nah, yang ngerjain di Indomaret tuh kelompok gue, Andi. Oh iya. Iya, itu tuh kelompok gue. Gue di kosan sih dulu. Waktu itu lo sampai jam berapa di kosan? Sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Iya, gila banget. Jadi gue di Indomaret, gue nggak tahu ya ini masih ada fotonya atau enggak. Semoga aja masih. Ntar gue munculin di sini nih fotonya. Jadi tuh gue sama kelompok gue tuh kayak berlima ya. Berlima apa berenam. Terus udah gitu ngerjain di Indomaret. Wah, udah sampai jam 3 jam 4 kali. Sampai kita tuh yang di sana sampai muak banget dengan lagu BCA. Oh, BCA. Lagu BCA lagu. Ada ATM BCA. Jadi ada ATM BCA terus udah kita ada lagunya. Waktu itu sampai muak banget bener-bener yang lagunya kayak hanya BCA gitu. Oh iya, ngeselin sih. Itu sampai terngiang-ngiang, waduh gila sambil ngerjain terus ngedengerin hanya BCA. Pokoknya apa namanya lagunya itulah lagu si ATM. Wah gila. Udah gitu udah capek-capek itu tetap juga nggak kelar juga karena kita nggak tahu kan harus berangkat dari mana. Baca gambar kerja juga belum bisa dengan lancar gitu kan intinya gitu kan. Terus udah gitu
Yang lucunya lagi ada satu lagi nih, ada satu cerita lagi nih. Jadi gue lupa di hari pertama atau kedua, nih gue emang gue brengsek aja sih, gue iseng nih. Jadi gue iseng, gue nulis di grup, di grup line ini kan tadi kita bilang kita ada grup line kan. Gue waktu itu nulis di grup line, guys, pengumpulan maketnya diundur, kata dekan gitu. Oh iya. Iya, lu ingat gue ingat. Iya, waktu itu gue bilang gitu. Jadi emang karena gue brengsek aja, gue iseng aja pengen ngisengin gitu kan, biar orang-orang pada nggak kelar juga. Gue bilang, guys, ini pengumpulan maket diundur. Ternyata ada anak dekan dong. Terus udah gitu dia bilang, pokoknya dia bilang kok orang tua gue nggak bilang apa-apa ya Van gitu. Gagal dong. Gagal emang orang iseng tuh nggak dikasih jalan ya. Itu sih, itu salah satu yang cukup berkesan ya buat gue, ngerjain di Indomaret. Pertama ngerjain di Indomaret, kedua gue ngisengin satu angkatan. Gue ngeprank deh, zaman dulu belum zaman prank tapi kayak gue ada inisiatif. Yes, semoga pada nggak kelar kerjaannya sama kayak gue karena gue nggak kelar gitu. Emang brengsek aja dari awal ya. Kalau lu ada yang berkesan gitu? Gue berkesannya pas ngerjain apa pas ngapain gitu? Gue nggak sampai seiseng gitu sih, tapi serunya karena ngerjain sampai malam sama teman-teman gitu. Iya. Gitu. Terus ya hasilnya juga nggak bagus-bagus banget. Karena gue waktu itu ya udah yang penting kelar kan. Iya betul. Apa adanya banget lah, jelek lah. Mana gue ada kehabisan bahan juga malam-malam. Iya itu juga kendala sih. Dan bahkan itu tuh kita sampai disuruh, maksudnya di gambar kerja tersebut tuh ada ketentuan seperti tebal greyboardnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai tebal greyboard yang nggak seharusnya ya disalahin. Pasti kan karena kan harus ngikutin gambar kerja intinya seperti itu ya. Terus udah gitu tuh, gue ada satu lagi hal menarik. Jadi setelah gue nggak kelar pokoknya di hari pertama atau kedua gitu gue lupa, pokoknya nggak kelar. Terus udah gitu akhirnya ada satu temen kita ya, lu pasti tau lah siapa. Jadi dia juga nggak kelar gitu. Dia juga nggak kelar. Ini di hari H pengumpulan gua kalau nggak salah dah. Oh iya, kita waktu itu dikasih waktu 2 hari terus di extend karena banyak yang nggak kelar intinya gitu. Disuruh perbaiki. Iya, disuruh perbaiki. Terus udah gitu yang lucu, satu temen gua ini tiba-tiba dia bilang ke gua, Ban, kayak gue nggak masuk deh besok nih, badan gue anget deh gitu. Lu tahu kan masih siapa? Jadi ada satu teman kita yang intinya dia pura-pura demam sampai dia bilang ke gue gini, Ban, kayak gue besok nggak masuk deh, badan gue anget. Terus gue inget banget dia sampai narik tangan gue, terus dia coba nih Ban, pegang leher gue Ban. Terus gue berasa kok nggak anget gitu. Terus dia kayak, nih orang bagaimana sih, kayaknya nggak anget deh badannya, tapi dia kayak dengan yakin tuh gue kayak anget deh badannya. Terus akhirnya dia memang besokannya tuh nggak masuk ya, akhirnya nggak masuk karena kerjaannya nggak kelar, cuman dia bilangnya karena dia lagi demam gitu kan, lagi nggak enak badan. Waktu itu izin boleh ya? Gue nggak tahu loh. Boleh, memang banyak juga yang izin karena sebenarnya tuh kerjaannya nggak kelar gitu, dan itu karena intinya takut dimarahin lah, intinya mah takut gitu, karena ya siapa sih yang pengen dimarahin gitu kan, siapa yang pengen dibentak-bentak gitu. Cuman kan ya kalau misalnya memang membangun mentalitas ya, misalkan lu nggak kelar ya maju aja, lagian juga ospek kok, lu nggak perlu takut dipukulin apa gimana, paling ya verbal doang kok, nggak akan dipukul. Jadi ya udahlah, memang ini untuk melatih mental kalian nanti kalau misalkan di perkuliahan gitu kan. Pasti tugas-tugasnya banyak, suruh revisi ya, itu hal yang wajar lah maksudnya. Nah terus akhirnya setelah si hari H pengumpulan itu tuh diundur kan, kita dikasih waktu 1 hari lagi. Nah akhirnya dia selesain, besokannya dia masuk. Nah di mana pas di hari terakhir itu adalah hari terakhir ospek juga, hari terakhir pengumpulan maket, dan juga hari terakhir ospek jurusan. Nah terus dia masuk udah kelar, dia memang seharian tuh yang di rumah ngerjain lagi intinya mah gitu. Terus nah itu tuh jadi pengalaman, menurut gue jadi pengalaman lucu aja gitu. Oh ya, dan yang bikin lucunya lagi adalah beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan setelah ospek, kayak beberapa minggu dah pas lagi di studio gitu, dia bilang ke gue,
Iya Ben, emang waktu itu gue pura-pura doang sih. Ketahuan lah. Jelas Iya, banget. iya. Terus gue bilang, pantesan pas lu narik-narik tangan gue ke leher lu nggak berasa anget, kayak biasa aja gitu. emang dia sengaja nggak mau masuk aja biar bisa lanjutin bikin marketnya Iya, gitu. iya. Ya dari gue sih kayaknya itu cukup berkesan ya, ada gue ngisengin satu angkatan, ngeprank satu angkatan, terus udah gitu ada temen gue yang pura-pura sakit gitu kan. Kalau dari lu ada apa lagi kan nih? Di gua yang seru lagi ya, selain kerja sampai malam bareng teman-teman, dimarahin bareng teman-teman, ada lagi tuh satu lagi tuh Mars Arsitektur. Oh iya benar. Kita kan waktu itu diajarin Mars Arsitektur dan lagunya tuh entah kenapa berkesan banget gitu. Dari cara ngajarinnya sampai cara nyanyiinnya, bro. Oke. Kenapa tuh? Berkesannya kenapa tuh? Berkesannya tuh jadi gini. Waktu itu kan kita kalau salah dihukumnya disuruh nyanyi Mars Arsitektur. Oh oke. Oh benar, Res. Ya. Nah, untuk menyanyikan Mars Arsitektur itu, kita ada semacam aba-abanya di awal. Oh iya. Ya kan, yang pakai gerakan menyanyikan Mars Arsitektur. Iya benar. Nah, yang lucunya tuh Ban, pas aba-aba intronya itu, teman-teman kita kan disuruh dipilih salah satu, banyak yang salah dong. Oh iya, terus bukan dipilih. Iya, bukan dipilih, kayak ditanyakan ada gak nih yang mau mimpin gitu. Oh iya, kan? ada inisiatif, ada inisiatif yang maju nggak gitu. Iya. Karena intronya bingung juga sih kenapa bisa salah-salah ya. Padahal gue sendiri nggak berani maju juga. Iya, gue juga. Waktu itu tuh ada lah ya satu teman kita mencalonkan diri sebagai pemimpin untuk menyanyikan lagu Mars Arsitektur. Buat teman-teman yang belum tahu Mars Arsitektur, jadi aba-abanya adalah kita tangannya di dada, terus dia bilang menyanyikan Mars Arsitektur, posisi siap. Nah, intinya seperti itu. Tapi yang mencalonkan diri tadi, dia nadanya itu tuh ya bisa dibilang ada meleset lah, nadanya ada meleset, sehingga nadanya jadi gimana nih, gue lupa inget deh. Ini yang salah dulu ya. Oh iya. Maju. Oh iya benar. Kayak gitu kalau nggak salah. Oh iya. Dan kalau nggak salah dia karena di Unpar banyak yang perantau, dia adalah salah satu orang yang dari Jawa Tengah atau Jawa mana yang pasti punya logat orang Jawa. Iya. Sehingga ketika disuruh aba-aba tersebut, muncullah logatnya, dan itu ya wajar-wajar saja, cuman satu aula itu ketawa semua. Iya, kan jadi momennya lagi serius. Iya, padahal itu adalah momen lagi dimarah-marahin. Ini gimana sih market nggak kelar gini-gini, terus udah gitu disuruh nyanyi, begitu dia aba-aba maju dengan perkasa. satu aula tuh langsung ketawa semua. Itu gua rasa yang mentor marah-marahin juga pengen ketawa, cuman kayak ragu. Nanti banyak yang di belakang tuh. Iya. Bukan barisan paling belakang. Iya. Pada ada yang kecikikan juga. Iya, gue jamin pasti banyak yang ketawa sih. Satu aula bener-bener ketawa. Tapi kita respect ya, itu berani maju. Cewek lagi itu tuh berani maju, gokil sih. Gue nggak berani sih waktu itu. Iya. Dan akhirnya waktu itu yang maju siapa ya? Kayak seinget gue masih cewek juga deh yang akhirnya mimpin deh. Gokil. Malah yang cowok-cowok cemen semua deh. Oke, mungkin cukup segitu dulu kali Ban. Untuk cerita-ceritanya ya. Cerita ospek kita hari ini. Cukup menarik sih, cukup seru. Sebenarnya masih banyak hal-hal menarik yang mungkin kita nggak inget ya. Iya. Terima kasih panitia ospek. Terima kasih buat panitia, buat mentor-mentor kakak kelas yang sudah menyempatkan waktu, soalnya bikin ospek itu nggak gampang ya. Ya, kita udah merasakan juga ya. Tapi ceritanya nanti aja kan. Mungkin beda segmen kali untuk cerita jadi mentor ospek dede gemes. Nanti akan beda segmen. Pokoknya buat teman-teman mungkin yang nanti Agustus atau mungkin nggak tahu deh Agustus apakah ospeknya udah tatap muka atau belum, gua nggak tahu di Unpar. Ya semoga sih udahlah, tandanya semoga kan udah, berarti ya. COVID sudah. Iya semoga dunia kembali pulih dari COVID. Dan untuk teman-teman yang misalkan nanti ospek di jurusan arsitektur Unpar, nggak usah ragu untuk ikut ospek, nggak bakal ada penyiksaan secara fisik ya, paling dibentak-bentak biasalah kalau misalkan. Itu untuk melatih mental kita lah ya. Betul. Nggak sampai itu kok, nggak sampai yang aneh-aneh.
Kalau gitu kayaknya itu dulu untuk video episode cerita-cerita lembaran arsitektur kali ini. Yap. Kalau gitu, gue di sini Iban Dan gue Andi. undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.